resusitasi jantung paru pada bayi baru lahir yang mengalami komplikasi sehingga mengalami gagal nafas dan harus dilakukan resusitasi jantung paru untuk mengembalikan denyut jantung bayi. Pertama kali kita harus kaji dulu kondisi bayi dengan cara mengadahkan kepalanya dan kaji bagian mulutnya apakah ada lendir atau cairan. Jika ada, lakukan penghisapan. Setelah itu cek denyut jantungnya dan pergerakan dadanya. Jika pernapasan kurang dari 60 kali per menit, berikan cungkup bayi yang sudah terpasang oksigen. Cungkup harus menutup hidung dan mulut bayi. Berikan 1 kali. Kemudian lihat pergerakan dadanya mengembang atau tidak. Jika tidak, mungkin posisinya salah, dan mengadahkan kepala lagi agar jalan nafasnya lurus. Kemudian cek kembali nadi dan cek kulit bayi apakah ada kemerahan, kebiruan atau cyanosis, dan sambil membersihkan lendir atau cairan untuk merangsang bayi agar menangis, dan tepuk kakinya. Kemudian cek lagi denyut jantungnya. Jika tidak terdengar detak jantung, lakukan RJP. Resusitasi dilakukan dengan cara 3 kali pemijatan, 1 kali ventilasi selama 2 detik, dan dilakukan 30 siklus, yaitu dengan cara jempol di tengah-tengah sternum atau di bawah garis puting susu dan tangan yang lain menggenggam dengan cara pemijatan 3 kali, 1, 2, 3. Berikan ventilasi 1 kali, 1, ulang kembali, 1, 2, 3, 2. Anggap saja ini sudah selama 30 siklus. Cek pergerakan dinding dada dan cek kembali denyut jantung. Jika denyut jantung sudah lebih dari 100 kali per menit, hentikan resusitasi, dan jika kurang dari 60 kali per menit, berikan 20 kali ventilasi. Dan jika denyut jantung belum ada, berikan resusitasi kembali, yaitu dilakukan dengan 3 kali pemijatan, 1 kali ventilasi selama 2 detik, dan dilakukan 30 siklus. Ada 2 teknik cara melakukan resusitasi. Yang pertama, kita menarik garis lurus sejajar dengan puting susu, kemudian menaruh jempol di tengah-tengah sternum dan jari yang lain menggenggam, dan lakukan pemijatan sebanyak 3 kali. Yang kedua, kita di sebelah kanan bayi. Mungkin di video terlihat di sebelah kiri karena saya menggunakan kamera depan, yaitu dengan cara 4 jari di bawah puting susu atau di bawah garis sejajar puting susu, lalu menarik ke atas, kemudian jari telunjuk ditekuk dan jari kelingking usahakan di tengah-tengah sternum, kemudian melakukan pemijatan sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, seperti itu.
melakukan teknik memandikan bayi. Memandikan bayi ini dilakukan 6 jam setelah bayi dilahirkan. Untuk menghindari hipotermia atau terjadinya penurunan suhu tubuh, memandikan bayi ini dilakukan dengan cara yang cepat. Selamat siang Ibu, apakah benar dengan Ibu Hilda? Oh benar ya Bu. Ibu, di sini saya Heni sebagai perawat. Di sini saya akan memandikan bayi Ibu karena sudah waktunya untuk dimandikan ya Bu. Kurang lebih waktunya 10 menit sampai 15 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Oh, kalau begitu saya angkat bayinya dulu ya Bu. Permisi ya Bu. Saya siapkan peralatannya dulu. Ini anak keberapa ya Bu? Anak pertama ya Bu, cewek ya Bu. Ibu, saya angkat bayinya dulu ke sana ya Bu untuk dimandikan. Kemudian buka pakaian bayi. Lihat apakah bayi buang air kecil atau air besar. Jika bayi buang air, kita bersihkan menggunakan kapas dan taruh bengkok. Kita bersihkan sampai bersih. Setelah bersih, kita taruh kembali. Kemudian kita siapkan 2 selap kering dan 2 selap yang sudah basah menggunakan air hangat. Kita basahi bagian kepala sampai bagian badannya. Lalu kemudian bagian punggung. Berikan sampo. Ngebasuh lagi. Kemudian bagian badannya menggunakan sabun. Kemudian bagian punggungnya dimiringkan. Kemudian kita angkat bayi, yaitu dengan cara menjepit lengan bayi menggunakan jari telunjuk dan jari tengah, yaitu 3 jari di bawah dikempit dan 2 jari di atas lengan, dan juga menjepit kaki bayi seperti ini. Kemudian taruh bayi ke ember dan mandikan sampai bersih. Mandikan bayi sampai bersih. Kemudian kita balik bayi dengan cara yang sama, kita menjepit bagian lengan bayi seperti ini. Kemudian basuh lagi menggunakan air. Setelah selesai, kita angkat bayi dan keringkan menggunakan handuk sampai kering. Setelah selesai dikeringkan, kita angkat untuk memakai pakaiannya. Sebelum kita memakaikan pakaiannya, kita cek dulu suhunya, apakah terjadi penurunan suhu atau tidak. Setelah dicek, kita beri
minyak telur, di bagian perut, kaki, dan punggungnya. Setelah selesai, kita gunakan pakaiannya. Dan selimuti dengan gedong. Usahakan tidak terlalu ketat saat menggedong agar bayi tidak sesak nafas. Ibu, saya sudah selesai memandikan bayinya. Sekarang bayi ibu sudah segar dan wangi. Nanti mungkin sore saya akan kembali lagi untuk mengecek bayi ibu dan ibu. Apakah ibu ada pertanyaan? Tidak ada ya, Bu? Jika tidak ada, saya permisi dulu ya, Bu. Terima kasih.